Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartini dengan nomor induk mahasiswa 2021031017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah Psikologi Positif yang berjudul Belajar dan Kognisi. Yang pertama yaitu belajar. Apa yang dimaksud belajar? Belajar adalah segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Selanjutnya, definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Muhammad Sobri Sutikno. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu menurut Tursan Hakim. Menurut beliau, belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku. Dan yang terakhir menurut Hildegard dan Bauer. Menurut mereka, perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi tersebut. Tujuan belajar: 1. Untuk memperoleh pengetahuan. 2. Untuk menanamkan konsep dan keterampilan. Dan yang terakhir adalah membentuk sikap. Ciri-ciri perilaku belajar: 1. Perubahan tingkah laku terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan bersifat permanen. Ketiga, perubahan bersifat positif dan aktif. Dan yang terakhir adalah perubahan bertujuan dan berarah. Jenis-jenis belajar. Ada 8 jenis belajar. Yang pertama yaitu belajar rasional. Belajar rasional adalah proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat, logis, dan rasional untuk memecahkan masalah. Yang kedua adalah belajar abstrak, yaitu proses belajar menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk memecahkan masalah yang tidak nyata. Yang ketiga adalah belajar keterampilan, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot dan urat syaraf untuk menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. Yang keempat adalah belajar sosial, yaitu proses belajar memahami berbagai masalah dan cara penyelesaian masalah tersebut. Misalnya, masalah keluarga, persahabatan, organisasi, dan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. Yang kelima adalah belajar kebiasaan, yaitu proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik agar individu memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih positif sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam adalah belajar pemecahan masalah, yaitu belajar berpikir sistematis, teratur, dan teliti atau menggunakan berbagai metode ilmiah dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketujuh adalah belajar apresiasi, yaitu belajar kemampuan dalam mempertimbangkan arti atau nilai suatu objek sehingga individu dapat menghargai berbagai objek tertentu. Dan yang terakhir adalah belajar pengetahuan, yaitu proses belajar berbagai pengetahuan baru secara terencana untuk menguasai materi pelajaran melalui kegiatan eksperimen dan investigasi. Yang kedua ada kognisi. Kognisi merupakan proses berpikir yang melibatkan kerja otak, mengolah suatu informasi, kemudian memahami, mengetahui, menilai, menalar, dan memperoleh pengetahuan serta berbahasa. Selanjutnya, jenis proses kognisi. Ada 6 jenis proses kognisi. Di antaranya yaitu 1. Perhatian. Perhatian adalah sebuah proses kognitif yang memungkinkan orang berfokus pada stimulus tertentu di lingkungan. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa adalah proses kognitif yang melibatkan kemampuan untuk memahami dan mengungkapkan pikiran melalui kata-kata lisan dan tulisan. Yang ketiga, belajar.
Belajar merupakan proses kognitif yang melalui proses pengambilan pengetahuan tentang hal-hal baru, mensintesis informasi, dan menyatukan dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat adalah memori. Memori adalah proses kognitif yang memungkinkan kita untuk melakukan proses pengodean, menyimpan, dan mengambil informasi. Yang kelima adalah persepsi. Persepsi adalah proses kognitif yang memungkinkan orang untuk mengambil informasi melalui indera mereka dan kemudian memanfaatkan informasi ini untuk merespon dan berinteraksi dengan dunia. Yang keenam atau yang terakhir adalah pikiran. Pikiran adalah bagian penting dari setiap proses kognitif. Hal ini memungkinkan orang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan penalaran yang lebih tinggi. Selanjutnya ada fungsi kognisi. Yang pertama yaitu untuk mempelajari hal-hal baru, kedua untuk membentuk memori, dan yang terakhir ada membuat keputusan. Selanjutnya ada perkembangan kognisi. Perkembangan kognisi merupakan tahapan kemampuan seseorang dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, yaitu usia 18-24 bulan. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui berbagai koordinasi sensorik yang dialaminya, melihat, mendengar, dengan juga berbagai tindakan motorik yang mereka lakukan, yaitu menggapai atau menyentuh. Yang kedua yaitu tahap pra-operasional. Tahap ini berada pada usia 2-7 tahun. Tahap ini merupakan tahap ketika anak mulai berpikir pada tingkat yang simbolik, tapi belum menggunakannya dalam sebuah operasi kognitif. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, berada pada usia 7-11 tahun. Tahap ini merupakan sebuah titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal terjadinya pemikiran yang logis. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal yang berada pada usia 12 tahun ke atas. Tahap ini merupakan tahap di mana seorang anak memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya. Dan yang terakhir ini adalah referensi-referensi yang saya ambil untuk mengerjakan tugas ini. Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.